mengganggu pikirannya. Beberapa hari terakhir ini, ia tidak bisa tidur nyenyak. Mimpi-mimpi aneh terus datang, meninggalkan jejak pertanyaan yang sulit diabaikan. Dalam mimpi itu, ia melihat cahaya terang yang begitu menyilaukan hingga membuatnya tak mampu membuka mata sepenuhnya. Dari cahaya itu, terdengar suara lembut namun tegas, "Cari kebenaran sejati." Suara itu terus terngiang-ngiang bahkan setelah ia bangun. Awalnya, Kim Jong-un mencoba mengabaikannya. Mungkin hanya stres atau efek dari tekanan pekerjaan, pikirnya. Tapi mimpi itu datang lagi malam berikutnya, dan malam setelahnya. Setiap kali ia terbangun, perasaan gelisah semakin kuat. Ia mulai merenung. Apakah ini pertanda? Sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara, ia selalu diajarkan bahwa kebenaran ada dalam ideologi Juche, ajaran yang menempatkan negara dan dirinya sebagai pusat segalanya. Tapi kenapa belakangan ini ia merasa ada sesuatu yang kurang? Kenapa hatinya terasa kosong meski ia memiliki segalanya? Pada suatu sore, saat ia sedang berdiskusi dengan para penasihatnya tentang rencana politik baru, seorang diplomat asing dari Timur Tengah tiba-tiba menghadiahkan sebuah buku kecil yang rapi dibungkus kain hijau. Diplomat itu tersenyum sopan dan berkata, "Ini adalah hadiah untuk Anda, Yang Mulia. Semoga dapat memberikan pencerahan." Kim Jong-un menerima buku itu dengan rasa penasaran. Saat diplomat itu pergi, ia membuka bungkusnya dan menemukan Al-Quran. Ia belum pernah melihat kitab suci ini sebelumnya, tapi ia tahu bahwa ini adalah kitab suci umat Islam. Awalnya, ia ragu untuk membacanya. Bagaimana jika ada yang melihatnya? Tapi rasa ingin tahunya lebih besar daripada ketakutannya. Malam itu, setelah semua orang meninggalkan istana, ia membuka halaman pertama Al-Quran. Tulisan-tulisannya asing, tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Kata-kata dalam kitab itu terasa begitu kuat, seolah-olah langsung berbicara kepada jiwanya. Ia membaca satu ayat demi satu ayat, pelan-pelan, mencoba memahami artinya. Beberapa hari kemudian, ia memerintahkan salah satu agen intelijennya untuk mencari informasi tentang Islam secara rahasia. Agen itu kembali dengan beberapa dokumen dan video dokumenter tentang Nabi Muhammad SAW dan ajaran Islam. Kim Jong-un menonton semuanya dengan penuh perhatian. Ia terkejut melihat bagaimana Islam mengajarkan tentang keadilan, kesetaraan, dan kasih sayang kepada semua makhluk. Ia juga terkesan dengan kisah Nabi Muhammad, seorang pemimpin yang dicintai oleh umatnya karena sifat-sifatnya yang mulia. Semakin banyak ia belajar, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya selama ini. Ia mulai mempertanyakan ideologi yang selama ini ia percayai. Apakah benar-benar cukup untuk menjawab kebutuhan spiritual manusia? Apakah kekuasaan dan kekayaan benar-benar tujuan akhir dari kehidupan? Suatu malam, setelah membaca Al-Quran untuk kesekian kalinya, ia merasa ada dorongan kuat dalam hatinya. Ia ingin tahu lebih banyak. Ia ingin bertemu dengan seseorang yang benar-benar memahami Islam. Tanpa ragu, ia menghubungi salah satu agen rahasia yang dipercayanya dan memerintahkan untuk mencari ulama Muslim dari luar negeri. "Bawa mereka ke sini secara diam-diam," katanya. "Aku ingin belajar lebih dalam." Beberapa minggu setelah pertemuannya dengan ulama rahasia yang didatangkan dari luar negeri, Kim Jong-un semakin tenggelam dalam proses pencarian spiritualnya. Ulama itu, seorang pria paruh baya bernama Syekh Ahmed, adalah seorang cendekiawan Islam yang dikenal karena kebijaksanaannya. Ia datang ke Korea Utara melalui jalur diplomatik khusus, dengan identitas yang dirahasiakan untuk menghindari kecurigaan. Setiap malam, setelah semua pekerjaan resmi selesai, Kim Jong-un akan bertemu dengan Syekh Ahmed di sebuah ruangan tersembunyi di istana. Ruangan itu sengaja dipilih karena jauh dari pengawasan para penjaga dan mata-mata internal. Di sana, mereka berdiskusi panjang lebar tentang ajaran Islam, tentang konsep tauhid, pentingnya ibadah, dan nilai-nilai universal seperti keadilan, kesabaran, dan kasih sayang. Kim Jong-un mendengarkan dengan penuh perhatian,
seringkali mencatat hal-hal penting di buku kecilnya. Syekh Ahmed menjelaskan bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga cara hidup yang komprehensif. Ia menceritakan bagaimana Nabi Muhammad SAW memimpin umatnya dengan kelembutan dan kebijaksanaan, bagaimana beliau menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, dan bagaimana beliau selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya. Seorang pemimpin yang baik, kata Syekh Ahmed suatu malam, adalah pemimpin yang melayani rakyatnya, bukan yang hanya memerintah mereka. Kalimat itu membuat Kim Jong-un terdiam. Selama ini, ia telah diajarkan bahwa kepemimpinan adalah tentang kekuasaan mutlak, tentang membuat orang lain takut dan tunduk. Tapi apa yang dikatakan Syekh Ahmed terasa begitu masuk akal. Ia mulai membayangkan bagaimana rasanya jika ia bisa menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya, bukan hanya ditakuti. Selain belajar teori, Kim Jong-un juga mulai mempraktikkan beberapa ajaran Islam secara diam-diam. Ia belajar cara berwudhu, sholat, dan membaca doa-doa sederhana. Awalnya, gerakan-gerakan sholat terasa asing baginya, tapi lama-kelamaan ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali ia bersujud, ia merasa seolah-olah beban berat di pundaknya sedikit demi sedikit mulai terangkat. Namun, proses ini tidak berjalan tanpa tantangan. Ada saat-saat ketika Kim Jong-un merasa ragu. Apakah ia benar-benar siap meninggalkan keyakinan lamanya? Apa yang akan dikatakan oleh para pejabat tinggi jika mereka tahu bahwa pemimpin mereka sedang belajar tentang agama yang dianggap asing? Tapi setiap kali keraguan itu muncul, Syekh Ahmed selalu ada untuk memberikan nasihat. Keimanan adalah perjalanan yang mulia, katanya suatu malam. Tidak ada yang instan. Yang penting adalah niatmu untuk mencari kebenaran. Pada suatu malam yang tenang, setelah hampir sebulan belajar, Kim Jong-un akhirnya merasa siap untuk mengambil langkah besar. Ia meminta Syekh Ahmed untuk membimbingnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan suara pelan namun penuh